gitu. Jadi kalau mau trading ya trading aja, kalau itu ya seperti itu sih, teman-teman terserah gitu. Gitu sih. Nah, Raja sih unlock value-nya yang harus dilihat. Nah, itu bocoran dari Kohans ya. Gue personally belum lihat gitu ya. Gue personally belum lihat Raja itu seperti apa. Jadi, I have no view on Raja karena mungkin gua keterbatasan informasi soal Raja dan gue belum pelajarin benar. Jadi, kalau teman-teman yang memang punya mindset untuk trading, ya sudah, teman-teman trade by what you see. Tapi kalau teman-teman lihat kayak contoh Kohans punya view mengenai growth story dari Raja, ya nggak apa-apa gitu. Tapi teman-teman harus punya alasan kenapa Raja itu layak untuk di hold dan sebagainya. Jadi balik lagi, it's just matter of teman-teman punya conviction atau gimana dalam menghold sebuah saham. Mungkin seperti itu. Nah, itu mungkin Kohans bisa ceritain unlock value dari Raja itu seperti apa sih sebenarnya. Atau kalau Kohans nggak mau share, nggak apa-apa juga ya. Maksudnya gua nggak maksa. Jadi teman-teman mungkin Kohans mau teman-teman belajarin juga nggak apa-apa gitu. Jadi teman-teman harus belajarin sendiri. Kohans tahu nggak Raja itu kenapa sih? Mungkin Kohans bisa share. Gitu teman-teman. Mm, 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 mm. RAM dan WIRG. Kenapa WIRG? WIRG gue personally, nah next month deh kita lihat gitu. Nah ya udah. Ya itu ya kata Kohans ya. Gue personally belum baca, jadi gue nggak bisa ngomong apa-apa gitu. WIRG gue personally nggak dulu gitu ya. Untuk WIRG gue personally nggak dulu. Karena masih downtrend, jadi daripada gua ngikutin WIRG-nya ya ngapain gitu. Raja ya, coba Raja RAM ya. RAM sih so far masih koreksi wajar ya. Kalau misalnya teman-teman dikasih mungkin agak murah gitu ya boleh lah untuk trading ya, untuk trading aja. Kalau untuk RAM untuk trading aja. Kalau gue pribadi ya, gue nggak melihat RAM untuk di hold sampai di hold gitu ya untuk RAM sendiri. Gue personally belum lihat ke sana. Jadi kalau teman-teman mau trade di RAM, oke gitu, nggak apa-apa. Itu sih. WiFi ya. Tolong ceritain di Trimcom ya. Tuh Kohans kalau mau cerita boleh tuh di Trimcom. Udah dimintain tuh, udah ditagihin. Gue personally belum pelajarin Raja, jadi memang kita semua kan nggak bisa mempelajari semua emiten at the same time gitu. Nah itu terus harusnya dia mungkin bakal akuisisi beberapa company mungkin ya. Itu statementnya dari Kohans ya gitu. Kalau teman-teman mau tanya ke DM-nya dia, karena dia mungkin mempelajari lebih banyak dari gua soal Raja. Karena gua nggak pelajari soal Raja sih, to be honest. Karena ya gua belum melihat sesuatu yang mungkin menurut gua menarik ya dari Raja. Tapi Kohans kan mungkin menemukan sesuatu yang menarik gitu. ESA ya. ESA personally gue udah call dan memang gue udah TP di ESA dan gue belum ada rencana masuk lagi di ESA karena volumenya juga masih relatively pretty big untuk ESA. Gue belum ada rencana untuk masuk lagi, tapi gue belum pelajarin flow-nya sih. Jadi silakan. Nah itu ESA rajanya amonia. Ya memang ESA rajanya amonia gitu. Terserah teman-teman kalau mau masuk silakan, karena kalau gue mungkin nunggu pullback sih kalau mau masuk ya, untuk mengkonfirmasi aja gitu sih teman-teman. Any views on MMLP? Why MMLP? Kenapa dengan MMLP? MMLP masih belum keluar ya dari downtrend minornya ya. Kalau gue mungkin belum dulu, kalau gue pribadi ya untuk MMLP.
teman-teman itu buka ya. Buka hari ini volumenya juga lumayan. Sebenarnya buka belum lolos ya dari downtrend lainnya ya. Kalau kita lihat ada beberapa titik yang dia tes di bulan 29 Maret, 8 Februari. Kalau kalian tarik trend line itu belum I would say belum tembus dia dari trend line itu. Jadi gua pribadi maunya sih nawar ya. Tapi gua akan lihat bid offernya besok. Mungkin apakah ada chances kita untuk main di buka? Ya we'll see. We'll see. Telkom gimana? Oke. Tumben ada yang nanya blue chip. Telkom ya. Telkom kemarin habis bagi dividen ya, sekitar dividennya itu 167. Berarti ya sekitar 4,5 sampai 5% ya, kurang lebih ya Telkom. Telkom secara business model, kalau kita bilang secara mobilenya mereka sudah turun, dan gue sempat ada research ya soal Telkom. Secara market share mereka di mobile turun, tapi yang IndiHome-nya mereka naik. Dan menurut gue pribadi, Telkom ini yang kita harapin adalah dividennya, dan valuasi yang menurut gue paling tepat adalah dividen discounted model. Dan memang kalau misalnya dividennya menarik, baru bisa menarik gitu untuk Telkom. Gue pribadi secara business growth, menurut gue Telkom sudah agak mentok, dan gue pribadi nggak tahu Telkom mau ke arah mana setelah ini, karena earningsnya Telkom itu banyak sekali didrive oleh kinerjanya dia di Goto, karena Goto ini sangat berpengaruh sekali terhadap kinerjanya. Goto itu sangat berpengaruh sekali terhadap kinerja keuangan Telkom. Meskipun sebenarnya kalau kita bilang pengaruhnya terhadap kinerja Telkom itu nggak terlalu besar. Dan kalau disuruh milih antara Telkom dan Astra, mungkin gue akan pilih Astra. Meskipun mereka sama-sama invest di Goto ya. Dan gue memang dari awal cukup punya conviction di Astra daripada Telkom. Gitu sih. Kalau gue pribadi seperti itu. Untuk Astra dan Telkom ya. Jadi kalau Telkom mungkin kalau sekarang mau spek, menurut gue belum terlalu aman ya. Meskipun ini ada support ya. Kalau teman-teman mau spek boleh, di bawah 3930 sih buang menurut gue ya untuk Telkom. Kalau mau spek gitu ya. Speknya adalah double bottom ya untuk Telkom. Gitu. Waduh, ini banyak banget pertanyaannya ternyata. Benar. Asus view-nya. Oke, Asus. Ace Hardware. Ace Hardware sebenarnya kalau kita tarik ya, dari tanggal 3 Mei sampai 8 Juni, itu 3 bulan ya untuk Ace Hardware. Itu naiknya sudah 60%. Dan penurunan di sekarang, dari 60% itu, penurunan selama awal bulan sampai 29 Juni, itu di sekitar 14%. So, dengan mempertimbangkan bahwa Ace itu di 60% naiknya dan turunnya 16%, ini ada koreksi yang wajar, karena even nggak sampai separuh untuk kenaikan dan penurunan dari Ace Hardware. Kalau gue pribadi, gue akan menunggu di support-support pentingnya. Mungkin contohnya di sekitar 590 itu ada support, lalu di sekitar 550 itu juga ada support. Jadi gitu. Jadi memang kalau gue bilang ya, mungkin akan ada koreksi dulu ya untuk Ace Hardware, karena mengingat volumenya cukup besar. Jadi kalau gue bilang sih mungkin akan ada koreksi dulu untuk Ace Hardware ya. Karena naiknya juga sudah cukup tajam, daripada kita ngejar gitu ya. Ya mending cari koreksinya lah gitu. Kalau teman-teman yang nggak punya itu. MAPI ya, coba kita lihat MAPI. Gue nggak lihat MAPI sih. Wah, ini gue baru dapat info nih dari Kohans. Wah, thank you ya Kohans ya. Gue udah dikasih info nih. Gue baru dikasih info sama Kohans, cuma gue kayaknya nggak boleh share karena dia DM gue secara pribadi. Jadi sorry guys, gue nggak bisa spill gitu untuk Raja dan Esa ya.
gitu, karena itu informasi dia kan, jadi gua nggak bisa ngomong gitu. Gitu guys, oke. MAPI ya. MAPI kalau gue lihat secara teknikal memang sudah kena resist kuat. Yang resist kuatnya itu di 1855. Dan sekarang kan turun ke 1695. Kalau gue pribadi, personally ya, agak nggak nyaman untuk gue untuk masuk di sekarang. Dan RUPS 20 Juli itu mungkin ada RUPS tahunan. Gue juga nggak tahu RUPS-nya RUPS apa. Jadi RUPS-nya mungkin RUPS tahunan. I guess itu ada RUPS tahunan. Jadi apakah pengaruh apa tidak? Menurut gua tidak akan terlalu banyak pengaruhnya. Menurut gua pribadi ya untuk MAPI. Dan mengingat harganya sudah naik banyak, ya gua belum tertarik ya untuk MAPI gitu. Corvin mau tanya view Pani soal setelah RUPS dia malah turun. Apa berarti nggak baik ya hasilnya? Jadi gini teman-teman. Untuk Pani sendiri, teman-teman harus ngerti gitu ya. Untuk Pani sendiri harus ngerti bahwa kan kita sudah sama-sama tahu ya bahwa Pani itu baru rilis perubahan nama itu satu, yang dari perusahaan pengalengan ikan jadi perusahaan PT PIK 2 Tbk. Itu teman-teman sudah bisa lihat di media. Yang satu lagi adalah Pak Agwan gitu ya, Pak Agwan itu juga masuk sebagai presidennya Pani. Nah, pertanyaan gua adalah dan pertanyaan kalian semua, kenapa Pani justru turun ketika terjadi pengumuman itu? Nah, balik lagi, orang yang tahu Pani akan ganti nama jadi PIK 2, lalu Pak Agwan yang akan masuk gitu ya, pasti mereka juga sudah tahu sebelumnya gitu loh. Mereka pasti juga sudah tahu sebelumnya. Dan ketika mereka sudah tahu kira-kira gitu ya itu akan terjadi, maka akan banyak orang yang akan melakukan buy ketika di bawah. Dan ketika beritanya keluar, mereka akan keluar gitu loh. Dan akhirnya ya teman-teman yang dengar beritanya dan baru masuk ya nyangkut gitu. Jadi balik lagi, teman-teman kalau mau ngejar harga boleh. Gua nggak melarang kalian tidak mengejar harga, nggak melarang. Tapi kalian harus ngerti bahwa ketika it doesn't work gitu ya, ya balik lagi. Ketika it doesn't work ya kalian harus ngapain? That's the plan yang kalian harus ngerti. Halo Bro Lutfi. Thank you ya udah join. ADMR ya. Oke. Gua akan jelasin ADMR. Personally gua lihat masih downtrend. Oke. Masih downtrend. Untuk membalikan arahnya belum kelihatan. ADMR akan naik dalam waktu dekat. Tapi kalau kita bilang secara prospek ADMR bagus. Cuma memang ya market melakukan market akan mempanis karena ADMR ini kan ada proyek smelter aluminium yang kemarin memang rame ya, proyek smelter aluminium. Tapi kita harus sadar kan bahwa proyek smelter aluminium itu baru jadi 2 tahun lagi, which is let's say 2000, kalau kita bilang dari 2022 mungkin 2024 atau 2025. Pertanyaannya, apakah ADMR gitu ya, ADMR tuh nggak bisa naik? Bisa, tapi harus ada matriks valuasi yang jelas bahwa ADMR akan naik ke depannya. Secara teknikalnya, secara price actionnya belum terlihat menarik di saat ini. Makanya gue personally belum masuk di ADMR lagi gitu ya, belum masuk di ADMR lagi setelah IPO. Karena setelah IPO kan kemarin kan sudah naik banyak kan. Yang which is sebenarnya valuation-nya agak terstretch juga ketika dari harga 100 terbang sampai sekitar 2.500. Karena market berekspektasi bahwa EV adalah masa depan, lalu aluminium adalah masa depan gitu ya. Jadi orang-orang lupa bahwa smelter aluminiumnya baru jadi di tahun 2024. Dan which is kinerjanya tidak akan terlihat gitu. Sehingga menyebabkan ketika mengakuisisi ADMR di harga 2000-an jadi mahal terlihatnya. Jadi ya udah, kalau gue pribadi belum melihat ADMR untuk saat ini ya, untuk saat ini. Dan apakah ADMR akan menjadi watchlist gue ke depan? Ya mungkin,
Tapi belum sekarang. Kalau gue pribadi belum gitu. ADMR itu akan mencoba untuk mengetes swing low-nya di sekitar 740. Kalau 740 ya jebol, ya berarti masih potensi ke bawah lagi gitu. Berarti market sendiri tidak percaya terhadap valuasinya ADMR di level tertentu yang menyebabkan harganya itu turun terus gitu untuk ADMR. Gitu sih kalau view gua, Bro Lutfi. Gitu. Apakah DLD menarik ya untuk masuk dengan candle merah 2 hari ini, atau lebih baik masuk ke BSD? DLD ya. Menurut gua pribadi DLD akan buat satu pola dulu. Mungkin polanya ada continuation pattern, tapi gua masih belum tahu. Apakah flow-nya juga menarik untuk DLD? Itu gua belum tahu secara pribadi ya untuk DLD. Kayaknya akan bikin pattern dulu sih. Flow-nya gue masih belum kelihatan. Kalau gue pribadi, karena gue yakinnya dari awal di BSD, ya gue mungkin akan masuk di BSD. Tapi I will say I will be very bias ya, karena memang gue punya DLD, sorry, gue punya BSD gitu. Jadi mungkin gue akan bias. Tapi teman-teman bisa lihat lah untuk DLD atau BSD-nya gitu.